Saudara, saya masih bersama dengan anggota DPRD Jakarta fraksi Gerindra, Syarif, dan juga pengamat transportasi Yayat Supriyatna. Pak Yayat, jadi menurut Anda inikah waktu yang tepat untuk kembali menerapkan ganjil genap atau menurut Anda tadi tunggu kurvanya menurun baru? Ya, ini kan antara gas dan rem kata Presiden. Apakah kita menunggu kurva turun baru kita berikan kelonggaran pembatasan yang lebih ketat? Nah, pertanyaan bagi kita sekarang ini adalah apakah kebijakan ini menimbulkan dilema tidak bagi masyarakat yang sekarang lebih cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi? Karena rata-rata saya lihat beberapa teman saya, ini khususnya usia yang rentan ya, yang di atas 50, mereka sudah mulai ada dibatasi tidak boleh naik angkutan umum. Ya kan, mereka yang punya penyakit, tapi dipaksa harus kerja sekarang ini. Bolehkah ada dispensasi misalnya? Jadi mereka-mereka yang memang punya kerentanan tinggi, kalau tidak ada dispensasi ya berat juga. Kalau dispensasi berarti kembali lagi dong ke perusahaan. Nah itu makanya kebijakan di perusahaan itu yang menjadi hulunya bagi sebuah proses ini. Nah yang kedua, harus ada garansi dari pemerintah. Angkutan umum kan mau ditambah 25% nih sama di sub. Karena sekarang Transjakarta kan agak berkurang penumpangnya. Pertanyaannya, kalau genap ganjil naik tidak jumlah penumpangnya? Bagaimana memberikan jaminan naik Transjakarta Anda aman, Anda sehat dan sebagainya. Transjakartanya aman, tapi kan connectingnya misalnya dengan orang kan sekali itu tidak hanya sekali naik kan, mesti 2-3 kali. Aman tidak feeder-feedernya? Nah, jadi ini harus komprehensif, bukan hanya mengandalkan Transjakartanya, tapi pengumpannya pun harus dijamin. Apakah Jaklingko-nya bagus, angkutan umumnya lain bagus. Nah, yang juga menjadi persoalan sekarang kan harusnya juga di kantor, harus betul-betul sekarang kan klaster kantor jadi masalah nih. Jangan sampai yang dari kantor itu juga menjadi penyebar di dalam angkutan umum gitu tadi. Maka saya bilang hulunya dulu benerin. Kantor harus terbuka, kantor harus memberani. Apakah mereka sudah melakukan disinfektan, mengumumkan siapa yang sakit? Kalau itu udah dijamin, bolehlah itu diberlakukan. Oke, Pak Syarif, berarti ini butuh kerjasama koordinasi luar biasa antara Dishub, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, perusahaan. Serikat pekerja. Jadi begini, memang tadi pertanyaan Pak Yayat menarik. Jadi apakah nanti ada hubungannya ketika ganjil genap diterapkan, orang kemudian pindah ke angkutan umum. Kita tunggu nanti 3-4 hari berikut. Tapi saya punya asumsi begini. Tadi saya katakan dari awal bahwa tidak ada instrumen ya kan pengganti dari SKIM. Maka inilah yang menurut saya tepat. Hanya mungkin kan Polda Metro juga sudah sampaikan 3 hari kan lakukan sosialisasi. Jadi ganjil genap itu kan ada law enforcement-nya, ada penegakan hukum. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini maka masyarakat mulai taat ya kan. Kedua, memang soal tadi keterbukaan pihak-pihak perusahaan yang memberlakukan WFH 50% itu belum ada. Saya pernah tanya ke Dinas Tenaga Kerja, kita ada kendala struktural Pak Yayat sangat lemah. Kita cuma punya 58 resource, punya 58 pegawai pengawas tenaga kerja dengan melingkupi Jakarta berapa banyak perusahaan ya? Tetapi saya juga mengatakan, ya kalau kurang orang sudah tahu semua. Coba dicarikan solusinya. Maka saya menyarankan waktu itu memang perlu melibatkan komunitas-komunitas seperti serikat pekerja, ya kan. Kemudian beberapa komunitas dulu waktu awal kita masih ingat Mbak, pada waktu PSBB berlaku pertama itu ada komunitas-komunitas yang dilibatkan dalam penanganan COVID ini, misalnya FKDM, Forum Koswadan ini yang berbasis kelurahan dan kecamatan, kemudian Karangtuna. Sekarang kendor semua tuh. Maka kalau ini juga untuk mengatasi yang manajemen kantor tidak diawasi ketat, ya serikat pekerja yang bisa bersuara. Yang bisa mengawasi ya yang terdekat ya serikat pekerja. Tolong konsisten pemberlakuan WFH 50%. Kalau ini jalan, ganjil genap jalan, insya Allah bisa disinergikan. Maka saya mengatakan, catatan penting juga menurut saya, ini yang ganjil genap kan roda 4. Ada isu untuk roda 2 juga diberlakukan. Nah pertanyaan bagi kita, segmen sekarang ini adalah kelompok menengah ke atas. Bagi kelompok menengah ke atas tuh mereka mengatakan saya lebih merasa lebih aman kalau naik kendaraan pribadi. Ini kan ada persoalan kultur, keyakinan.
saya dilindungi tidak. Jadi poin Anda tadi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus meyakinkan bahwa transportasi publik yang nanti akan mereka gunakan juga aman. Betul. Pak Syarif, berarti Pak Syarif setidaknya posisi fraksi Gerindra adalah memberi kesempatan dulu, kita lihat dalam beberapa hari ini mulai besok. Betul. Jadi baru dievaluasi. mendukung keputusan pemberlakuan ganjil genap dengan catatan kita tunggu 3-4 hari berikutnya. Ya. Tadi ada pertanyaan yang tertinggal itu, apakah kita menunggu kurva menurun? Nah, kalau soal menunggu kurva ini kerja kerja kolosal, pemerintah pusat juga terlibat. Tetapi persoalan ganjil genap ini menjadi domainnya Pemprov DKI fokus lah ya untuk pemberlakuan ganjil genap ini harus ada target dan capaian-capaiannya per minggu, saya berharap seperti itu. Berarti akan ada apa? Ya, kita evaluasi lihat ya? 3 hari ini sosialisasi. Apakah 3 hari? Maka saya mengatakan tolong dicatat dengan data yang lengkap. Kurvanya artinya dalam konteks terjadi nggak kenaikan pengguna angkutan umum. Kalau terjadi pengguna angkutan umum berarti ada perpindahan. Tapi kalau ternyata tidak terjadi kenaikan, kemudian yang menggunakan kendaraan ini juga tidak banyak berubah, pertanyaan mereka lari kemana ini? Justru yang berbahaya itu, Yang menurut Anda tadi, yang larinya nebeng itu kembali terulang. Pak Yat, justru tadi saya dari awal mengatakan ini strategi betul. cara lunak untuk menekan supaya masyarakat tetap di rumah. Betul, jadi perusahaan. Karena bansos itu belum dicabut. Iya, maksud saya. Tapi maka saya selalu mengatakan genap ganjil harus bersinergi dengan kebijakan yang 50-50 itu. Maka keterbukaan, maka Dinas Tenaga Kerja pun juga harus berani. Tadi katanya terbatas yang iya, maka saya bilang sistemnya kemandirian lah. Artinya kita klaster di koridor jalan yang ada 18 jalan itu, cobalah masing-masing dicatat dan diinvestigasi berapa jumlah karyawan. Dengan demikian misal per klaster radius Jalan Tamrin Sudirman ada berapa perkantoran atau pengelola bangunan besar itu, berapa kantor yang masih aktif dan sebagainya. Harusnya pengelola bisa bilang perusahaan ini Anda tidak taat 50%, lebih dari 50% yang masuk. Kedua kita uji nanti ya, pada hari Senin, Selasa, Rabu nanti, apakah gedung perkantoran parkirnya tetap penuh atau enggak? Iya. Kalau parkirnya tetap penuh, berarti banyak yang siluman di situ tuh. Naik apa mereka? Jadi selalu bersiasat, karena yang terjadi sekarang adalah rasa takut, rasa terancam. Mereka lebih memilih untuk mengeluarkan uang lebih ketimbang kemudian terancam atau merasa tidak aman dengan kita lihat perilaku masyarakat. Artinya pemerintah sudah benar menggunakan strategi kekuatan struktur, aturan. Tadi cara lunak disebut. Cara lunak lah, softnya dulu kan. Tapi pertanyaan, apakah cara ini merubah perilaku atau tidak? Apa perkantoran tetap penuh parkirnya? Nah, kalau tetap penuh dan jalan tetap ramai, ini ada masalah berarti di dalamnya. Nah, kebijakan apa yang seharusnya disiapkan oleh pemerintah ketika ganjil genap tidak benar, saya bilang satu, sinergikan hulu dengan hilir. Kedua, kasih garansi bahwa angkutan umum kita itu betul-betul memberikan jaminan keamanan keselamatan. Kedua, kuotanya. Apakah masih tetap 40%? Apakah tetap di bawah itu? Jadi selama kuota itu kita yang sudah nunggu di halte itu angkutan umum. Selama dia angkutan umum kadang-kadang waktu tunggu itu yang headway-nya terlalu lama. Kasihan juga kan penumpukan di halte. Jadi strategi ini pun harus dipermainkan supaya waktu tunggu, mohon maaf ya, saya juga pengguna KRL. Terasa banget tuh untuk naik ke kereta kadang-kadang pada jam sibuk, pada jam-jam hari tertentu bisa setengah jam sampai 1 jam. Nah, bagaimana nanti di halte pun? Potensi penyebarannya juga besar di situ di sana. Ya, makanya Pak Syarif, dalam waktu dekat berarti akan ada koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Betul. Jadi banyak sektor yang harus dilibatkan ya. Ada Dinas Kesehatan juga harus juga dilibatkan dalam konteks misalnya mengukur tadi. Yang di Dinas Kesehatan kan menangkap di hilirnya ya, Pak, di hilirnya ketika itu naik meningkat juga, atau tidak apa yang positif COVID-19. Dinas Kesehatan harus jaga-jaga juga ya. Dinas Tenaga Kerja itu tadi pengawasan terhadap WFH. Sampai sekarang WFH belum dicabut, Mbak. Belum dicabut. Tapi kok ramai sekali ya jalanan ya. Jadi yang saya khawatirkan anomali. Jadi yang saya khawatirkan kalau ganjil genap sudah berlakukan 50-50, kurvanya naik terus, ini ada apa sebetulnya ya kan? Tadi softnya sudah dilakukan, tapi pertanyaan apa ada terkait dengan ekonominya ini? Jadi orang selalu mencari siasat supaya dia tetap bekerja
tapi mensiasati dalam konteks perjalanannya gitu. Bisa jadi numpang tadi. Iya, Bang, ya kan? numpang tadi karena bukan Bisa apa-apa. menekan biaya. Iya, karena orang sekarang juga takut kalau tiba-tiba perusahaan melakukan PHK, pemotongan gaji. Ada ketakutan juga di dalamnya. Kalau tidak masuk bagaimana? Jadi 50% pun harusnya kan dihitung. Apakah 50% ini kapasitas produksi perusahaan masih bisa maksimal atau tidak? Jadi perusahaan mikir, wah kalau begini kita nggak punya pendapatan, bayar pajaknya gimana nanti kan? Oke, waktunya 3 hari, sama-sama sepakat 3 hari untuk menunggu waktu untuk evaluasi dan terutama sinergi semua pihak, termasuk juga pihak perusahaan dan juga serikat pekerja. Pak Syarif, terima kasih. Pak Yayat Supriyatna, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.